Shalom, senang bertemu saudara semua. Dalam video saya kali ini kita bisa bertemu semua itu karena anugerah Tuhan. Hari ini saya akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya saat saya mengalami kecelakaan maut. Sebenarnya kesaksian ini sudah pernah saya saksikan di video saya yang pertama, tetapi kali ini kembali Tuhan taruh di hati saya untuk kembali menyaksikan. Tetapi hanya poin-poin tertentu saja yang akan saya saksikan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, itulah yang akan saya bagikan kepada saudara semua. Kejadiannya kurang lebih pada tahun 1997. Saat itu saya mengendarai sepeda motor dan saat itu dalam kondisi yang mabuk. Saya kondisi mabuk. Saat itu saya belum bertobat, saya masih merokok, masih miras, masih ganja, dan masih melakukan hal-hal yang buruk. Karena kecepatan motor yang cukup tinggi pada saat saya tabrakan dengan angkot atau angkutan kota, angkutan umum pada saat itu, hasilnya kaki kiri saya bagian paha itu patah tebu dan boleh dikata hampir putus. Pergelangan kaki kanan itu terputar. Jadi jempol kaki saya itu berputar arah ke belakang. Dan maaf kata, dubur saya sobek seperti ayam yang dipotong. Dan saya mengalami pendarahan yang sangat hebat pada saat itu. Tetapi ada satu keanehan yang terjadi, yaitu dompet saya. Pada saat kejadian itu, bagian belakang, karena saya diseret dengan mobil pada saat itu, jadi kulit bagian belakang sampai bagian pantat itu, waktu itu saya pakai celana jeans ya, itu habis semua. Pakaian semua itu habis, melengket di aspal. Dan kulit badan saya juga habis. Tetapi dompet saya itu ada di samping saya, terlempar. Dan saya melihat dompet saya itu utuh. Hanya ya surat-surat yang ada di dalamnya, kertas dan segala macam yang ada di dalamnya itu semua rusak. Kecuali satu, jimat yang ada di dalam dompet itu. Nah, disitulah saya sadar bahwa ternyata saya menggunakan jimat ini untuk pelindung diri, ternyata bukan melindungi diri, tetapi membunuh saya. Jimat itu saya buang jimat saya minta ampun dengan Tuhan, dan saya berdoa pada saat itu pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa dan kesalahan saya. Ampuni kalau saya selama ini jauh daripada Tuhan. Dan masyarakat yang ada di desa itu, di tempat kejadian, lalu membawa saya ke rumah sakit. Saya tiba di rumah sakit, dokter memeriksa, dan ternyata HB darah saya sisa 2, tekanan darah sisa 50, dan pada saat itu dokter mengambil tindakan yang bisa dilakukan, karena pada saat itu di daerah kami ke tempat kejadian itu peralatan medis itu sangat minim, sehingga dokter hanya bisa mengambil tindakan semampunya saja. Dan di situ dokter katakan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk hidup. Akhirnya saya dirujuk di rumah sakit provinsi, ya, di mana kota yang lebih besar. Dan setiba di rumah sakit provinsi, disitulah saya mengalami bagaimana tersiksanya saya. Saya tidak tidur lagi di ranjang karena kulit belakang saya sampai bagian pantat ini semua terkelupas. Sehingga ketika saya tidur di ranjang dan mengenai spray, maka kulit itu akan melengket. Badan saya dengan kain spray itu akan melengket. Dan itu menghabiskan beberapa botol Rivanol dan sangat sakit, saudara, untuk melepaskan kain spray itu. Sehingga dokter memutuskan untuk saya tidur di atas ban dalam mobil yang dipompa, ban dalam mobil yang besar dipompa, dan saya duduk dan saya di situ saya tidur tanpa busana, tanpa pakaian, hanya ditutup dengan selimut. Di situ saya sangat tersiksa sekali. Di situ saya melihat bagaimana neraka kecil yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, suatu hari
dokter mengatakan kepada saya seperti ini, minta maaflah kepada orang tuamu dan kepada saudara-saudaramu dan kepada keluargamu. Saya mengerti perkataan dokter ini bahwa kemungkinan saya hidup itu tidak ada lagi. Dan benar, kejadiannya pada malam hari itu saya amfal, dan saat itu saya minta maaf kepada mama saya minta maaf kepada saudara-saudara saya, dan mulailah saya melihat, pandangan saya mulai samar-samar, dan saya melihat plafon rumah sakit itu mulai seperti turun, dan tembok-tembok ruangan rumah sakit mulai seperti bergerak untuk mengimpit saya. Di situ saya sangat ketakutan, dan tiba-tiba ada orang di depan saya itu yang menarik saya. Orangnya sangat besar, hitam seperti raksasa. Dia menarik saya, dan di situ dia menyeret saya. Nah, tetapi dalam penyiksaan itu, saya melihat bahwa tubuh saya ada di situ, dan saya mati. Dan saya lihat mama saya menangis, saya lihat saudara-saudara saya menangis semua. Wah, di situ saya menyesal, saya menangis. Katakan, saya berdoa, Tuhan, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan saya. Itulah penglihatan yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba ada cahaya yang mengenai mata saya, yang menghantam muka saya, mata saya, dan saat saya sadarkan diri, ternyata saya ada dalam ruangan rumah sakit. Dan di situ dokter mengatakan bahwa masa kritis itu saat itu sudah selesai, sudah lewat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, poin yang saya mau sampaikan dari kejadian ini adalah saat kita belum bertobat sekalipun, Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan tidak inginkan kematian kita. Tuhan tidak inginkan kecelakaan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Saat itu pada saat itu saya miras, saya merokok, saya ganja, dan segala macam kejahatan saya lakukan. Segala macam kenakalan remaja saya lakukan. Padahal pada saat SD, SMP, waktu masa-masa sekolah saat itu, saya ingat, saya adalah anak yang baik. Saya pemuda remaja di gereja, yang mana saya rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi karena rasa kecewa saya dengan Tuhan, karena ada doa saya yang Tuhan tidak jawab pada saat itu, di situ saya jauh dari Tuhan. Dan saya terbawa arus dunia. Tetapi betapa baiknya Tuhan. Pada saat itu Tuhan menyelamatkan saya dari kematian. Dan Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Dan yang saya mau sampaikan kepada saudara semua, untuk kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Jimat, segala macam penangkal-penangkal untuk yang kita anggap, yang dipakai dunia untuk menolong diri kita, semua tidak berguna. Bahkan saat itu dokter pun sudah menyerah dengan keadaan saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Sekian dulu kesaksian saya hari ini, dan akan saya lanjutkan di kesaksian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.